Tahun 2014 akan menjadi awal dari era revolusi industri di Indonesia. Setelah program hilirisasi industri dimulai, nantinya ekspor bahan mentah akan dilarang, sehingga memaksa investor berinvestasi besar-besaran di sektor pengolahan. Selama ini, Indonesia terlena dengan kekayaan alam yang melimpah dan terlalu dimanjakan dengan mengekspor bahan mentah, sehingga membuat industri dalam negeri tidak berkembang dan tidak mampu bersaing. Padahal, keuntungan besar justru dinikmati industri hilir karena memiliki nilai tambah. Hal ini meresahkan karena Indonesia seringkali juga mengimpor produk hasil olahan komoditas yang ada di dalam negeri. Dengan dimulainya penghentian ekspor barang mentah, tentu membawa optimisme bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan perdagangan dan memperkuat fundamental perekonomian negara. Namun pada masa transisi ini, Indonesia kembali harus menelan pil pahit akibat dihentikannya ekspor bahan mentah. Negara akan kehilangan pendapatan miliaran dolar. Defisit perdagangan akan kembali melebar hingga meningkatnya pengangguran. Akankah Indonesia mampu melalui konsekuensi revolusi industri di tahun politik 2014? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Hidayat, tadi sebelum jeda Mas Haryadi sudah mengangkat masalah buruh atau tenaga kerja, baik yang meminta kenaikan upah ataupun juga masalah outsourcing yang kemudian juga terbatas. Bagaimana ini Pak Hidayat? Salah satu kendala untuk membuat pertumbuhan industri melaju cepat, salah satunya adalah masalah buruh. Nomor satu, soal SDM-nya. Kita di sektor industri membutuhkan skilled maupun semi-skilled labor. Dan yang kedua, masalah sistem pengupahan yang sampai sekarang belum ketemu gitu ya, antara buruh, pengusaha, dan pemerintah yang tergabung dalam tripartit ini sedang berusaha mencari rumusan yang baik. Jadi jangan setiap tahun terjadi dispute, kemudian demonstrasi, ada demo, lalu ada ekses-ekses menghambat produksi dan sebagainya. Saya ingin satu waktu kemudian Apindo yang mewakili pengusaha dengan para buruh secara bipartit, nanti bersama pemerintah di Dewan Pengupahan, itu bisa mencapai suatu kesepakatan dengan formula yang baik. Sebagai pemerintah saya ingin menyatakan tidak ada agenda untuk membuat buruh digaji murah gitu, sebagai isu yang ada. Kita ingin mereka berkecukupan, tetapi tentu harus dibarengi dengan suatu kenyataan bahwa mereka juga harus meningkatkan produktivitasnya sedemikian rupa sehingga si pengusaha itu bersama buruhnya bisa bersinergi, mendapatkan kebersamaan gitu, di dalam mendapatkan profitnya masing-masing. Pak Harinowo, kalau masalah buruh, apakah ini sudah mempengaruhi iklim investasi? Beberapa orang mengatakan ada investor yang mulai merasa terganggu, malah sudah ada yang pindah atau malah sudah menarik diri kalau itu investor asing. Pengetahuan Pak Harinowo bagaimana ini? Saya melihat sebetulnya di sini tergantung dari sektor industrinya. Kalau industrinya itu adalah capital intensif ya, kenaikan upah itu masih bisa mereka tutupi karena itu menjadi satu bagian yang relatif kecil bagi keseluruhan komponen biaya mereka. Tetapi kalau ini adalah yang labor intensif, padat karya, tentunya mempunyai dampak yang lumayan besar. Saya juga melihat sekarang meskipun mungkin bukan relokasi ya, tetapi untuk investasi-investasi baru, orang mulai melihat potensi di Jawa Tengah, bahkan di Yogyakarta. Ada beberapa nasabah kami yang akhirnya mulai membangun pabrik di daerah dekat Prambanan. Sekarang mulai lagi mereka ekspansi di daerah sekitar Kulon Progo. Karena pada akhirnya apa sih yang diperlukan? Tenaga kerja. Ternyata di Jawa Tengah juga bagus dan relatif lebih dingin begitu ya.
Kemudian yang kedua, infrastrukturnya juga sama bagusnya. Apalagi nanti kalau sudah ada jalur ganda kereta api yang lintas selatan, ini pada akhirnya itu akan sangat membantu juga. Jadi secara umum memang masalah buruh ini menjadi perhatian walaupun belum mengganggu begitu minat investasi dari para dari segi minat investasi sangat tergantung. Makanya seperti Toyota ya, mereka tetap mau melakukan ekspansi di Indonesia karena bagi mereka ini masih di dalam biaya yang masih mereka bisa tanggung relatif mudah. Ya, jadi begitu juga ini yang menarik di industri tekstil ini sekarang yang berkembang ini malah justru industri pertenunannya spinning ya, yang sebetulnya sangat capital intensif. Tetapi justru karena ini berkembang, akhirnya sekarang Indonesia menjadi eksportir benang ke China misalnya gitu. Ini agak susah diterima akal, tapi ini terjadi. Ternyata ada ya. Pak Syaredi, selain masalah buruh, pengusaha, para pelaku industri juga sering mengeluhkan masalah energi. Adanya biaya yang cukup mahal untuk listrik ataupun untuk gas, mungkin untuk beberapa industri yang menggunakan. Apakah ini sudah pada level yang mengkhawatirkan atau sebenarnya masih bisa ditolerir untuk para pelaku industri saat ini? Kalau untuk Pulau Jawa saya pikir mungkin masih ada ruang, Pak ya. Tapi kalau kita bicara di luar Jawa, misalnya Bali, Kalimantan, Sumatera, itu problem. Jadi memang yang sebaiknya kalau memang negara kita mau maju dan betul-betul program hilirisasinya Pak Hidayat itu bisa jalan, memang harusnya kan ada pemerataan ya, nggak bisa semua kumpul di Jawa semua tapi gitu. Jadi banyak yang kita melakukan rencana untuk melakukan investasi tertunda gara-gara seperti itu. Misalnya saya pribadi kita sebenarnya grup kami juga mau masuk di Kalimantan Selatan contohnya. Itu kita problem karena masalah listrik itu hanya kita berhitung ulang lagi. Kalau kita masuk di situ lah sehari itu bisa kali itu. Itu gimana mau ini kan mau jadi bagaimanapun kita taruh bergantung kepada genset misalnya, itu kan solarnya udah berapa Mas? Mahal. Itu jadi emang ini problem paling utama kalau kita bicara industri adalah ketersediaan untuk listriknya. Di Jawa pun bukannya artinya aman-aman saja. Sementara ini mungkin masih, tapi kita nggak tahu kalau pertumbuhan ini memang cukup pesat, tapi akan problem. Dan seperti Bali misalnya, Bali itu juga kita bermasalah sekarang Bali. Padahal Bali kan arahnya itu kan akan diarahkan untuk pembangunan industri pariwisatanya ke arah tengah dan utara misalnya. Itu pasokannya juga kurang sekali. Pak Hidayat bagaimana Pak? Memang ini bukan sepenuhnya ranah Pak Hi ya, karena ini energi, tapi sangat berkaitan erat. Apa yang dilakukan pemerintah Pak Hidayat? Salah satu kendala memang pasokan listrik maupun gas. Itu harus saya akui sebagai orang pemerintah, itu menjadi problem. Sekarang ini ada polisi pemerintah melakukan penyebaran aktivitas industri keluar Pulau Jawa. Kita membuat sentra-sentra pembangunan kawasan di luar Pulau Jawa. Problemnya kita harus memenuhi suplai energinya, terutama listrik gitu. Termasuk juga polisi kita membuat smelter untuk mineral. Saya harus jujur bahwa pemerintah mesti sportif. Memang kita belum sepenuhnya bisa memenuhi sentra-sentra yang mau diminta dibangun itu dipenuhi oleh listrik, disiapkan listriknya. Nah, jadi ada suatu kebijakan dari pemerintah melihat situasi ini, maka daerah-daerah yang kita anggap remote area, yang belum tersentuh infrastruktur yang memadai, apabila mereka juga melakukan investasi infrastrukturnya, mereka bisa berunding dengan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas fiskal, tax insentif, apakah itu tax allowance atau tax holiday. Sedemikian rupa sehingga kalau dia melakukan investasi, ditambah membangun power plant-nya, maka dia akan mendapat fasilitas yang berbeda. Gitu. Ini salah satu jalan keluar yang harus kita tempuh karena pemerintah belum bisa menyiapkan semuanya. Ya, itu penjelasan dari pemerintah. Pak Harino, kalau saya ingin bertanya, bukan hanya masalah buruh, bukan hanya masalah energi. 2 tahun lagi, tahun 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Industri juga pasti akan terpapar dan harus menghadapi itu. Kalau Pak Harino melihat bagaimana kesiapan seluruh stakeholders, baik pengusaha, pemerintah, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu, Pak Harino? Oke, saya mulai dari angka-angka besar dulu, Mas, ya. Dari angka besarnya, ini yang menarik. Indonesia ini di tahun 2000 itu dari segi skala ekonominya baru 27%-nya ASEAN. Tahun 2000?
2000. Oke. 2011 kemarin kita sudah sekitar 40% dari ASEAN. Tahun 2017 IMF itu memprediksi kita akan sekitar 49%-nya ASEAN. DBS, makanya pada waktu itu dia tertarik sekali untuk mengakuisisi Bank Danamon, dia yakin di tahun 2020 Indonesia itu akan 55%-nya ASEAN. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi pasar dan juga sisi kemampuan berproduksinya. Yeah. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau saya melihat apa yang terjadi di lapangan, ini kesiapan pengusaha-pengusaha Indonesia, termasuk juga investor asing tentunya ya, untuk mengembangkan industri kita dan sebagainya. Rasanya kita tidak perlu terlalu khawatir untuk menghadapi di tahun 2015 nanti. Toh pada akhirnya hari ini pun juga kalau kita bicara biaya masuk sudah hampir 0% juga. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya sekarang dengan di tahun 2015 nanti. Oke, menghadapi persaingan Mas Haryadi merupakan suatu rutinitas pengusaha tentunya. Tapi ketika kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian juga dampak dari perdagangan bebas dengan China atau dengan negara lain, itu tentunya menimbulkan kompetisi tersendiri. Kalau Anda melihat bagaimana khususnya masyarakat ekonomi ASEAN, tapi tahan dulu, kita akan lanjutkan selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges kami lanjutkan sesaat lagi.